Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ramadhani, NPM 19100049. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai strategi kait- kaitan pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran. Sebelum kita masuk pada materi, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur tujuan, bahan pelajaran, alat, siswa, dan guru. Kita harus mengetahui strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran khusus. Ada beberapa pendapat yang mengenai strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pendapat Dewi Salma Prawira Dilaga. Strategi pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh perancang dalam menentukan teknik penyampaian pesan, penentuan metode dan media, alur isi pelajaran, serta interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Adapun beberapa jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung atau direct instruksi, yaitu strategi pembelajaran yang seperti kita laksanakan yaitu strategi pembelajaran tatap muka, yaitu yang ada guru dan juga yang ada siswa. Strategi yang dilakukan yaitu secara langsung, tatap muka. Jenis yang kedua yaitu strategi pembelajaran cooperative learning, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerja kelompok. Nah, jadi di sini kita dituntut untuk kerja kelompok, si siswa dituntut untuk kerja kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas atau permasalahan yang diberikan oleh guru. Strategi pembelajaran yang ketiga yaitu strategi pembelajaran problem solving, yaitu strategi pembelajaran yang dituntut siswanya untuk memecahkan suatu masalah sehingga siswa dapat belajar dari permasalahan tersebut. Strategi pembelajaran selanjutnya yaitu strategi pembelajaran elaborasi, yaitu proses penambahan rinci sehingga informasi baru yang akan menjadi lebih bermakna. Jadi di sini siswa dituntut untuk mendapatkan informasi yang baru mengubahnya menjadi yang lebih bermakna. Strategi selanjutnya yaitu strategi organisasi, yaitu strategi yang berperan sebagai mengidentifikasi ide-ide atau fakta-fakta kunci dari sekumpulan informasi yang lebih besar. Nah, sehingga informasi tersebut dikumpul-kumpulkan menjadi suatu informasi dalam suatu organisasi menjadi informasi yang lebih besar. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran? Yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang menyampaikan bahan pengajaran secara lisan, yaitu secara langsung oleh peserta didik yang disampaikan langsung oleh pendidik kepada peserta didik melalui ceramah. Metode ini dipilih guru karena mudah dilaksanakan, tidak membutuhkan alat tulis, alat bantu, media, atau yang lainnya. Metode selanjutnya yaitu metode tanya jawab yang dapat menarik perhatian siswa. Dengan mengajukan pertanyaan yang terarah, siswa akan tertarik dalam mengembangkan daya pikirnya, mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan pola-pola pikir mereka, mengajukan pertanyaan tersebut, kan mereka dapat berpikir, sehingga ide-ide yang muncul itu sangat kreatif. Metode demonstrasi, yaitu cara pembelajaran dengan memeragakan suatu proses kejadian. Contoh, misalnya kita sedang membelajarkan pembelajaran sejarah, ya kita membahas tentang yaitu kejadian atau peristiwa yang kita alami masa lalu, yaitu kita ceritakan pada masa yang sekarang, kita bandingkan dalam proses kehidupan sehari-hari.
masalah apa yang terjadi. Jadi kita mendemonstrasikannya dengan cara memeragakan suatu proses kejadian tersebut. Selanjutnya yaitu metode penugasan. Nah, di metode penugasan ini siswa dituntut untuk bisa mengembangkan kemandirian siswa, merangsang untuk belajar lebih banyak, mendisiplinkan dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungannya, membiasakan untuk mencari dan mengolah informasi sendiri, sehingga siswa dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Selanjutnya metode eksperimen. Di sini metode eksperimen yaitu cara penyajiannya yaitu kita menggunakan alat peraga atau bahan percobaan. Kita sebagai pendidik kita menggunakan alat percobaan untuk merangsang alat kemampuan berpikir siswa tersebut. Kita tentang pendekatan secara lebih rincinya yaitu yang dibahas oleh Bebek, Bryce, Reading dalam Surpi Hati Ningrum 2013, yaitu mendefinisikan pendekatan sebagai yang pertama yaitu sebuah gagasan filosofi autotitik tolak yang digunakan oleh seorang guru maupun sekelompok guru untuk menyepakati taktik-taktik bagi pendidikan siswa-siswanya. Yang kedua yaitu sebuah filosofi persoalan dan cara kerja yang melandasi pengajaran serta dapat ditentukan dan dipengaruhi oleh pokok-pokok bahasan, usia, dan kemampuan para siswa, gaya mengajar, nilai-nilai dan kepercayaan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu cara-cara yang berbeda dalam pendekatan berbagai materi pembelajaran dan menyampaikan kurikulum. Yang keempat yaitu struktur organisasi dan konsep pembelajaran yang diturunkan dari skema kerja. Yang kelima, menyediakan iklim yang sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar tersebut. Di sini ada beberapa jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu pendekatan konsep. Yang ketiga yaitu pendekatan lingkungan. Yang keempat yaitu pendekatan proses. Yang kelima yaitu pendekatan sains teknologi masyarakat atau disingkat dengan STM. Yang keenam yaitu pendekatan penemuan. Yang ketujuh yaitu pendekatan pemecahan masalah. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendekatan tujuan pembelajaran. Pendekatan ini berorientasi pada tujuan akhir yang akan dicapai. Sebenarnya pendekatan ini mencakup juga beberapa kegiatan seorang guru dalam merencanakan pendekatan lainnya. Yang kedua yaitu pendekatan konsep. Pendekatan konsep yaitu merupakan pendekatan konsep berarti siswa dibimbing, memahami dan membahas pemahaman konsep yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan berarti mengaitkan lingkungan dalam suatu proses pembelajaran, yaitu dalam proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu pendekatan proses, yaitu tujuan utama pendekatan adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan proses seperti mengamati, berhipotesa, merencanakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Yang kelima yaitu pendekatan sains teknologi dan masyarakat atau disingkat dengan STM. Menggunakan pendekatan mempunyai beberapa pendekatan yang dibandingkan dengan cara biasa. Yang keenam yaitu pendekatan penemuan, yaitu dalam kegiatan belajar mengajar diberi kesempatan untuk menemukan sendiri fakta dan konsep tentang fenomena ilmiah. Yang ketujuh yaitu pendekatan pemecahan masalah, yaitu pendekatan pemecahan masalah berangkat dari masalah yang harus dipecahkan sesuai praktikum dan pengamatan oleh siswa tersebut. Selanjutnya kita bahas yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan dengan cara yang dilakukan seorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Contoh-contoh dalam teknik pembelajaran yang konkret yaitu yang pertama teknik umum, yaitu teknik ceramah. Yang kedua teknik tanya jawab, teknik diskusi,
teknik pemberian tugas, teknik kerja kelompok dan demonstrasi, serta teknik karya tulis ilmiah atau karya wisata. Teknik khusus yaitu cara mengajarkan bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu. Misalnya, kita menyajikan dan memantapkan bahan-bahan pembelajaran di bidang studi tertentu. Sekian dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan, silakan komen dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.